standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya akan membahas mengenai tataran linguistik, yaitu yang membahas mengenai sintaksis part 2. Nah, jadi sebelum saya memasuki mengenai materi saya yaitu sintaksis part 2, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih itu sintaksis. Jadi, secara singkatnya, sintaksis adalah cangkupan dari ilmu linguistik yang mempelajari mengenai bagaimana susunan dari kata-kata sehingga menjadi sebuah frase, klausa, dan kalimat, sehingga menjadi kalimat yang memiliki makna, runtun, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Oke, jadi tadi kita sudah tahu apa itu sintaksis. Jadi sekarang kita akan masuk ke bagian dari sintaksis itu sendiri, yaitu pada bagian sintaksis part 2. Di sini saya akan membahas mengenai kalimat. Apa sih itu kalimat sebenarnya? Jadi kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri atas kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Kalimat ini sendiri biasanya disertai dengan intonasi dan diakhiri oleh tanda baca, baik tanda baca titik, koma, tanda baca seru, dan tanda baca tanya. Nah, kalimat ini sendiri juga biasanya terdiri atas SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, keterangan ini sendiri biasanya ada keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan suasana. Nah, kalimat ini sendiri juga tidak lepas dari namanya koheren dan koherensi. Oke, tadi kita udah bahas mengenai apa itu kalimat, dan juga ternyata kalimat itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Oke, kalimat tunggal itu seperti namanya, berarti dia hanya terdiri dari atas satu klausa, atau simpelnya hanya terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Nah, sedangkan kalimat majemuk ini terdiri lebih dari satu klausa. Dan juga kalimat majemuk ini ada macamnya loh. Ada 3 nih di sini. Yang pertama adalah kalimat majemuk koordinatif, yang kedua kalimat majemuk subordinatif, dan yang ketiga adalah kalimat majemuk campuran. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai kalimat majemuk tersebut. Yang pertama adalah kalimat majemuk koordinatif, yaitu di mana klausa-klausanya itu sederajat dan biasanya ditandai atau memiliki ciri khas, yaitu menggunakan kata hubung atau konjungsi dan di dalamnya. Sebagai contoh, dia datang dan duduk di sebelah saya. Nah, contoh tersebut dikatakan sebagai kalimat majemuk koordinatif karena adanya konjungsi dan di dalamnya. Nah, yang kedua adalah kalimat majemuk subordinatif. Nah, di mana kalimat majemuk subordinatif ini yaitu kebalikan dari koordinatif itu sendiri, yaitu klausa-klausanya itu tidak sederajat. Nah, tetapi dalam kalimat majemuk subordinatif ini juga biasanya diciri khaskan dengan kata hubung atau klausa. Kata hubung atau konjungsi. Nah, iya, kata hubung atau konjungsi seperti ketika. Sebagai contohnya nih, nenek membaca komik ketika kakek tidak ada di rumah. Nah, contoh tersebut dikatakan sebagai kalimat majemuk subordinatif karena ada kata hubung atau konjungsi ketika di dalamnya. Nah, lalu yang terakhir adalah kalimat majemuk campuran. Seperti namanya, berarti dia itu campur nih antara gabungan dari subordinatif dan juga koordinatif. Dan juga kalimat majemuk campuran ini biasanya terdiri dari 3 klausa atau lebih. Nah, ketiga kalimat majemuk ini juga biasanya sering kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita move on sejenak dari kalimat tunggal dan juga kalimat majemuk. Ternyata dalam ilmu sintaksis ada juga istilah kalimat mayor dan kalimat minor. Kira-kira kalimat mayor sama kalimat minor itu apa ya? Oke, agar kita tidak semakin menduga-duga dan juga penasaran sekaligus kepo mengenai kalimat mayor dan kalimat minor ini sendiri, saya akan menjelaskan secara singkat nih mengenai kalimat mayor dan minor. Jadi singkatnya tuh begini. Kalimat mayor itu adalah kalimat yang lengkap, di mana di dalamnya itu setidaknya itu sudah ada subjek dan juga predikat. Sebagai contoh,
nenek berlari pagi. Dalam kalimat tersebut sudah lengkap, ada subjek dan juga ada predikatnya. Sedangkan kalimat minor itu sendiri adalah kalimat kebalikan dari kalimat mayor, yaitu kalimat yang tidak lengkap. Karena bisa saja di dalam kalimat minor ini hanya terdapat satu unsur saja, bisa saja hanya terdapat subjek dan juga predikatnya. Sebagai contoh, pada kata sedang makan dan juga halo. Nah, selain kalimat mayor dan kalimat minor ini sendiri, juga dalam ilmu sintaksis itu ada namanya kalimat verbal dan non-verbal. Jadi, singkatnya, kalimat verbal itu adalah kalimat yang predikatnya itu menggunakan kata kerja di dalamnya. Sebagai contoh, nenek sedang berlari. Sedangkan kalimat non-verbal itu adalah di mana predikatnya itu tidak menggunakan kata kerja, melainkan menggunakan kata sifat, kata benda, kata keterangan, dan bahkan menggunakan angka atau nominal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sintaksis yang selanjutnya, yaitu pada bagian kalimat verba. Pasti teman-teman sekalian sudah tidak asing dengan kalimat verba, di mana kalimat verba itu adalah kata ganti atau adalah kata kerja. Bukan kata ganti, tapi melainkan kata kerja. Di mana seperti namanya berarti kalimat verba ini adalah suatu tindakan atau suatu proses yang dilakukan oleh subjek pada suatu kalimat. Nah, kalimat verba ini juga memiliki 4 bagian atau 4 jenis. Yang pertama adalah verba transitif, yang kedua adalah verba intransitif, yang ketiga adalah verba aktif, yang keempat adalah verba dinamis dan verba statis. Oke, kita masuk ke dalam verba transitif, di mana verba transitif ini adalah kata atau verba yang membutuhkan bantuan objek untuk menyempurnakan makna atau memberikan makna tambahan dari sebuah kalimat. Misalnya, ada kalimat saya membaca, itu ia membutuhkan tambahan objek untuk melengkapi makna dari kalimat tersebut. Bisa menggunakan tambahan objek buku, maka akan berubah menjadi saya membaca buku. Lalu yang kedua adalah mengenai verba intransitif, di mana verba intransitif ini adalah kebalikan dari verba intransif, di mana verba intransitif ini adalah verba yang tidak perlu menggunakan bantuan dari objek karena maknanya itu sudah lengkap. Sebagai contohnya, burung terbang. Nah, yang ketiga adalah verba aktif. Seperti namanya, verba aktif berarti verba ini adalah verba atau kata kerja yang dimana subjeknya lah yang melakukan suatu tindakan. Lalu yang keempat ada verba dinamis dan statis, di mana verba dinamis ini adalah verba yang melakukan suatu tindakan atau bisa dilihat tindakannya, seperti bernyanyi, menendang, dan lain sebagainya. Sedangkan verba statis ini adalah kebalikan dari verba dinamis, yaitu verba yang tidak terlihat sebuah tindakan, di mana verba ini itu lebih kepada atau lebih menekankan pada keadaan. Semisalnya, ia tahu jawabannya. Oke, sekarang saatnya kita move on sejenak dari verba. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu pada kalimat bebas dan kalimat terikat. Jadi, apa sih sebenarnya kalimat bebas dan kalimat terikat? Oke, singkatnya seperti ini. Kalimat bebas adalah kalimat yang dapat berdiri sendiri dan langsung bisa dipahami makna terkandung di dalamnya. Sedangkan kalimat terikat adalah kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan konteks tambahan di dalamnya. Oke, ternyata dalam ilmu sintaksis bukan hanya mempelajari mengenai kalimat verba, bebas, dan lain sebagainya. Ternyata dalam ilmu sintaksis juga kita mempelajari mengenai intonasi. Jadi, apa sih itu intonasi? Saya yakin teman-teman sekalian sudah memahami mengenai intonasi. Jadi, singkatnya seperti ini. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang kita ucapkan ketika berkomunikasi atau berbicara. Intonasi ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu intonasi sedang, rendah, dan intonasi tinggi. Oke, kita move on sejenak mengenai kalimat dan intonasi. Sekarang kita akan lanjut mengenai modus. Ternyata dalam ilmu sintaksis juga mempelajari mengenai modus. Jadi sebenarnya modus itu apa sih? Oke, singkatnya seperti ini. Modus adalah bagaimana cara seorang pembicara dalam sebuah kalimat menyampaikan sikapnya atau
bagaimana cara kita selaku pembicara dalam berkomunikasi menyampaikan kalimat tersebut atau pembicaraan tersebut agar pendengar bisa memahami makna dari pembicaraan tersebut, apakah bertujuan untuk bertanya, memerintah, atau lain sebagainya. Dan juga modus ini memiliki tujuh jenis. Yang pertama adalah ada namanya modus deklaratif, modus interrogatif, modus imperatif, modus optatif, modus desideratif, modus obligatif, dan modus kondisional. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai modus tersebut. Yang pertama adalah mengenai modus deklaratif. Modus deklaratif ini sendiri adalah modus yang bertujuan untuk menyatakan suatu fakta atau informasi secara netral. Sebagai contohnya, dia sedang belajar. Dalam modus ini berarti sudah jelas menyatakan sebuah fakta bahwa dia sedang melakukan suatu kegiatan, yaitu belajar. Yang kedua adalah modus interrogatif. Seperti namanya, berarti modus ini bertujuan untuk memberikan pertanyaan atau bertanya kepada orang lain. Nah, sebagai contohnya, kapan rapat ini akan segera dimulai? Dan biasanya modus ini diakhiri oleh tanda tanya. Nah, yang ketiga adalah modus imperatif. Modus imperatif ini sendiri adalah modus yang bertujuan untuk memerintah. Nah, sebagai contohnya, ambilkan tas saya. Biasanya modus ini tuh diakhiri oleh tanda seru. Nah, selanjutnya itu ada modus optatif. Modus optatif ini adalah modus yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah harapan. Sebagai contohnya, semoga saja cuaca besok cerah. Nah, selanjutnya itu adalah modus desideratif. Modus desideratif ini sendiri adalah modus yang bertujuan untuk menyatakan sebuah kemauan atau keinginan. Sebagai contohnya, saya ingin sekali membeli tas itu. Nah, selanjutnya itu ada modus obligatif, di mana modus obligatif ini sendiri adalah modus yang bertujuan untuk menyatakan sebuah kewajiban atau keharusan. Sebagai contohnya, misalnya nih, kami diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah modus kondisional. Modus kondisional ini adalah modus yang menyatakan suatu syarat atau pengandaian. Contohnya nih, contoh dari modus ini semisalnya, jika besok hujan, maka saya tidak akan pergi. Oke, di sini saya akan membahas selanjutnya mengenai aspek. Aspek itu adalah bagaimana sih cara kita memandang sebuah alur waktu dalam suatu kejadian. Aspek ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada aspek kontinuatif, yang kedua ada aspek inseptif, yang ketiga ada aspek repetitif, yang keempat ada aspek perfektif, yang kelima ada aspek imperfektif, dan yang terakhir ada aspek sesatif. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu mengenai aspek tersebut. Yang pertama adalah mengenai aspek kontinuatif. Aspek kontinuatif ini aspek yang menjelaskan atau menggambarkan bahwa suatu kejadian atau peristiwa tersebut sedang berlangsung. Nah, selanjutnya yang kedua adalah aspek inseptif. Aspek inseptif ini adalah aspek yang menjelaskan bahwa suatu kejadian atau peristiwa tersebut baru dimulai. Nah, yang ketiga adalah aspek repetitif. Aspek repetitif ini adalah aspek yang menjelaskan bahwa suatu kejadian atau peristiwa tersebut berlangsung secara berulang kali. Nah, yang keempat adalah aspek perfektif, yaitu aspek yang menjelaskan bahwa suatu kejadian atau peristiwa tersebut sedang terjadi atau sudah terjadi. Lebih tepatnya sudah selesai gitu. Nah, sedangkan aspek imperfektif ini adalah kebalikan dari aspek perfektif itu sendiri, yaitu aspek yang menyatakan bahwa suatu kejadian atau peristiwa tersebut belum selesai atau belum terjadi. Nah, yang terakhir adalah aspek sesatif, yaitu aspek yang menyatakan bahwa suatu kejadian atau peristiwa tersebut telah usai atau telah selesai. Oke, sekarang kita lanjut mengenai kala. Dalam ilmu sintaksis juga mempelajari mengenai kala. Kala itu adalah kapan suatu peristiwa itu terjadi. Kala ini biasanya ditandai oleh keterangan waktu. Kala ini untuk menjawab pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi. Kala dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kala masa lampau atau masa lalu. Yang kedua ada kala saat ini atau sekarang. Dan yang ketiga ada kala yang masa depan atau yang akan datang. Nah, selain kala, dalam ilmu sintaksis juga mempelajari mengenai modalitas. Nah, modalitas ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kemungkinan, yang kedua adalah keinginan, yang ketiga adalah keharusan, dan yang keempat adalah kesanggupan. Oke, ternyata dalam ilmu sintaksis juga mempelajari mengenai fokus. Fokus adalah suatu bagian dari kata yang ingin ditonjolkan atau diberi penekanan. Nah,
bagaimana sih cara kita menonjolkan atau menunjukkan fokus tersebut? Di sini saya menemukan ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan memberikan penekanan pada suatu kata. Nah, cara yang kedua adalah dengan memberikan partikel tambahan. Nah, penjelasannya itu seperti ini. Dengan yang pertama adalah dengan memberikan fokus atau memberikan suatu tonjolan pada suatu kata. Nah, maksudnya atau kalimat. Nah, maksudnya di sini itu sebagai contohnya nih, semisal pada kalimat dia menangkap ayam saya. Nah, pada kata dia tersebut diberikan penekanan agar pembaca atau pendengar akan berfokus pada kalimat atau kata tersebut dan mulai menganalisis dia itu apakah sebagai sasaran atau sebagai pelaku. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan partikel tambahan seperti pun, atau, yaitu, dan adalah. Nah, misalnya nih, membaca pun ia belum bisa, berarti secara tidak langsung para pendengar akan berfokus pada kata pun tersebut dan akan mulai menganalisis bahwa pada maksud dari kalimat tersebut adalah dia belum bisa membaca sama sekali. Nah, selanjutnya adalah mengenai diatesis. Diatesis adalah hubungan atau relasi antara subjek dengan predikat, atau simpelnya relasi antara subjek atau pelaku dengan tindakannya. Nah, diatesis ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah diatesis aktif, yang kedua diatesis pasif, yang ketiga diatesis refleksif, yang keempat diatesis resiprokal, dan yang terakhir adalah diatesis kausatif. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu mengenai diatesis. Nah, yang pertama adalah diatesis aktif. Diatesis aktif ini yaitu diatesis yang menyatakan bahwa subjeknya yang melakukan suatu tindakan. Nah, sebagai contohnya, mereka menangkap ayam. Nah, berarti di sini kata mereka ini adalah sebagai subjek dan sekaligus sebagai pelaku dari suatu tindakan tersebut, yaitu menangkap ayam. Nah, yang kedua adalah diatesis pasif. Diatesis pasif itu maksudnya tuh seperti diatesis yang menyatakan bahwa subjeknya lah yang menjadi sasaran dalam suatu kejadian. Sebagai contoh, uang kami dirampas oleh mereka. Berarti kata uang kami ini berperan sebagai subjek sekaligus sebagai sasaran dari kegiatan tersebut. Nah, yang ketiga adalah diatesis refleksif, yaitu diatesis di mana menunjukkan atau menyatakan bahwa subjek melakukan suatu tindakan untuk dirinya sendiri. Sebagai contohnya, nenek sedang berhias. Berarti di sini kata nenek berperan sebagai subjek sekaligus dia yang melakukan suatu tindakan tetapi untuk dirinya sendiri. Nah, yang keempat adalah diatesis resiprokal, yaitu diatesis yang menyatakan bahwa subjeknya melakukan suatu tindakan yang saling berhubungan. Sebagai contohnya, mereka saling memaafkan satu sama lain. Nah, yang terakhir adalah diatesis kausatif, yaitu diatesis yang menyatakan bahwa subjeknya lah yang menjadi penyebab dari suatu kejadian itu dapat terjadi. Sebagai contohnya, kakek menghitamkan rambutnya. Di sini kakek berperan sebagai subjek sekaligus dia yang berperan sebagai penyebab kenapa rambutnya itu bisa menghitam, karena keinginan dari kakek itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian sintaksis selanjutnya, yaitu pada bagian wacana. Wacana ini adalah satuan bahasa terbesar yang lengkap dan utuh sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Nah, wacana ini juga memiliki alat wacana. Nah, alat wacana ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konjungsi, yang kedua ada kata ganti, dan yang ketiga ada elipsis. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mengenai konjungsi. Konjungsi ini atau biasanya disebut sebagai kata hubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain sehingga menjadi runtun dan mudah dipahami. Nah, konjungsi ini memiliki banyak banget jenisnya nih, tetapi di sini saya akan bahas beberapa saja. Yang pertama adalah konjungsi pertentangan. Nah, konjungsi pertentangan ini berarti konjungsi yang menunjukkan sebuah perlawanan atau pertentangan. Nah, biasanya ditandai oleh kata tetapi, sedangkan, melainkan. Sebagai contohnya, dia rajin tetapi kurang disiplin. Nah, dalam kalimat tersebut terselipkan kata tetapi sebagai konjungsi pertentangannya. Yang kedua adalah konjungsi sebab akibat. Seperti namanya, berarti konjungsi yang menunjukkan sebuah alasan penyebab suatu peristiwa dapat terjadi dan akibat yang ditimbulkan. Nah, konjungsi sebab akibat ini biasanya ditandai oleh kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sehingga. Nah, yang selanjutnya adalah konjungsi waktu. Konjungsi waktu ini adalah konjungsi yang menjelaskan mengenai urutan waktu kejadian. Biasanya ditandai oleh kata
sekarang, sesudah, sebelum, saat ini, dan berikutnya. Oke, selanjutnya adalah yang kedua adalah mengenai kata ganti atau biasanya disebut sebagai pronomina. Nah, kata ganti ini banyak banget nih. Biasanya kata ganti ini digunakan untuk menghindari pengulangan kata. Sebagai contohnya, Ali pergi ke sekolah, Ali membawa buku, akan diganti menggunakan kata ganti sehingga berubah menjadi Ali pergi ke sekolah dan ia membawa buku. Kata Ali diubah menjadi kata ia. Nah, kata ganti ini juga ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah kata ganti orang, yang kedua kata ganti kepemilikan, dan yang ketiga adalah kata ganti petunjuk. Nah, yang kata ganti orang ini ada yang namanya kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Nah, kata ganti orang pertama, orang kedua, dan ketiga ini juga ada kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga yang tunggal dan jamak. Nah, sebagai contoh dari kata ganti ini yaitu kamu, dia, kita, mereka. Nah, selanjutnya adalah kata ganti kepemilikan, berarti kata ganti yang menunjukkan suatu kepemilikan. Nah, kata ganti kepemilikan ini biasanya diakhiri oleh kata mu, nya, dan ku, seperti bukuku, tasmu, dan sepatunya. Nah, selanjutnya adalah kata ganti petunjuk. Sudah jelas dari katanya saja, berarti kata ganti yang menunjukkan. Biasanya menggunakan kata sini, sana, di sini, dan di situ. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mengenai elipsis. Jadi elipsis ini adalah penghilangan suatu kata karena sudah memiliki makna yang jelas. Sebagai contohnya, dia makan nasi, dia minum air. Bisa saja kata nasi dan air ini diganti karena sudah memiliki makna yang sudah jelas di dalamnya, yaitu kalau nasi berarti kita makan, sedangkan air berarti diminum. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagian terakhir dari sintaksis. Oke, di sini adalah kita akan bahas mengenai jenis dari wacana. Nah, jenis wacana ini ada 3. Yang pertama ada tulis atau lisan, yang kedua ada prosa, dan yang ketiga ada puisi. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai satuan hierarki bahasa. Nah, satuan hierarki bahasa ini adalah urutan satuan bahasa mulai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Dan yang terakhir adalah mengenai penyimpangan urutan hierarki. Penyimpangan urutan hierarki ini ada 3. Yang pertama adalah penurunan tingkat, yang kedua adalah pelapisan tingkat, dan yang ketiga adalah pelompatan tingkat. Oke, mungkin hanya itu nih yang bisa saya jelaskan mengenai sintaksis itu sendiri, mulai dari kalimat sampai ke bagian yang terakhir, yaitu hierarki satuan bahasa. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!